Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMM mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini adalah kiat agar tegas terhadap diri sendiri. Sahabat, tegas terhadap diri sendiri kadangkala kita berpikir, apakah ini benar-benar seseorang itu menempatkan diri dalam posisi seimbang, atau dia hanya mengatakan kapan dia harus bergerak atau aktif. Sikap seperti ini sangat penting yang kita miliki agar pikiran kita, di mana hal ini akan membentuk karakter kita sendiri. Sahabat, antara pasif dan aktif harus seimbang alias balance. Jika sahabat terlalu pasif, maka akan terbentuk kepribadian yang lemah, selalu menurut apa kata orang. Ya, jika pasif, ini sangat mendominan dalam karakter kita sendiri. Maka sahabat akan dengan mudah diatur orang dan sulit menolak ajakan orang, padahal diri kita sangat menolak. Yang namanya kepribadian lemah tidak bisa memimpin diri sendiri. Otomatis hal ini tidak akan membuat sahabat bisa berkembang lebih lagi. Namun terlalu agresif atau aktif juga bukan solusi, karena hal itu akan membuat sahabat menjadi individu yang tidak disukai banyak orang. Terlalu berlebihan dalam sikap agresif akan membentuk karakter pribadi menjadi cenderung egois, sombong, mau menang sendiri, dan tidak peka dengan perasaan orang lain. Idealnya adalah dapat menyatukan sikap pasif dan agresif dalam koridor yang seimbang dan tepat. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama lihat pada posisi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan ingin memberikan informasi kepada sahabat bagaimana tegas terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah membaca situasi. Kita harus sering belajar untuk membaca situasi di sekeliling kita. Bagaimana kita mempergunakan kecerdasan kita, akal kita, insting kita dalam membaca dan menyikapi situasi yang akan menentukan langkah bijak kita yang harus kita ambil. Ada kalanya dalam sebuah situasi, tonjokkan sikap pasif dan diam biasanya hal itu sahabat lakukan jika berada dalam suasana yang panas, banyak memancing emosi. Namun ada kalanya sahabat, jika dalam sebuah situasi kita harus dituntut sikap yang agresif, aktif. Hal ini dapat sahabat terapkan jika berada dalam kondisi yang terlalu tenang, tidak ada reaksi dari siapapun. Berikutnya yang kedua adalah berani mengambil keputusan. Tegas dalam diri berarti juga sahabat seharusnya dapat membuat keputusan penting dalam hidup sahabat. Jangan biarkan hidup disetir oleh pihak lain, atau dengan kata lain digunakan oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dan jangan biarkan pula timbul rasa iri dalam diri kita atau keberhasilan orang lain. Mulai dari sekarang, tanamkan pada diri sendiri untuk selalu membuat keputusan secara mandiri. Hal ini lambat laun akan membantu kita bersikap dewasa. Yang ketiga adalah jangan egois. Yang harus sahabat garis bawahi adalah tegas terhadap diri sendiri sangat berbeda dengan sikap egois. Egois cenderung menonjolkan sifat yang tidak dewasa dan mau menang sendiri. Tidak peduli apa kata kita itu melukai orang lain atau tidak di sekitar kita. Sementara tegas terhadap diri sendiri masih ada rasa untuk memikirkan perasaan orang lain di sekitar kita. Meskipun sahabat berpendirian kuat, namun masih bisa menunjukkan bahwa sahabat masih peduli dengan orang lain. Juga masih bisa menunjukkan bahwa diri sahabat masih bisa mengalah untuk sesuatu yang lebih penting untuk kepentingan bersama. Yang keempat sahabat, semua orang saling membutuhkan pertolongan. Dalam hidup pasti di antara kita satu sama lain akan ada masa di mana saling membutuhkan pertolongan.
Inilah yang namanya keseimbangan. Sahabat pasti butuh pertolongan, entah dari teman, adik, keluarga, bahkan kepada orang lain yang belum pernah dikenal. Ketegasan terhadap diri sendiri dapat dijalani dengan santai, tanpa memaksakan diri secara berlebihan. Jika memang saatnya dibantu orang lain, kenapa tidak? Jangan memaksakan diri kita terlalu agresif, karena hal demikian justru akan menciptakan pribadi yang kaku dan kurang disukai pergaulan. Yang kelima adalah katakan tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan prinsip. Berani menolak tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang lain akan menciptakan ketegasan yang disukai banyak orang. Kita harus berani bilang tidak terhadap sesuatu hal yang memang sudah menjadi prinsip hidup kita. Menjalankan prinsip-prinsip yang memang sudah baku dalam tatanan kehidupan pada umumnya layak diperjuangkan. Namun, cara penyampaian pun harus dalam koridor tidak saling menyakiti dan memaksa berkehendak kepada orang lain. Sahabat, kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara kita bersikap tegas pada diri sendiri agar tetap konsisten. 1. Ada tujuan. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Tegas di sini berarti sahabat harus memilih tujuan yang jelas. Tanpa ada tujuan yang jelas, apa yang diputuskan tidak ada pegangan, sia-sia mengambil sikap tegas. Jika tidak ada hasil yang nyata, bentuknya ingin kita capai. Yang kedua sahabat, fokus terhadap tujuan. Biasakan selalu fokus pada apa yang sudah ditujukan. Dan jangan mudah terpengaruh. Ketegasan pada diri sendiri akan berhasil jika kita konsisten dan tidak mudah terpengaruh. Seburuk apapun lingkungan sekitar kita, jika kita memiliki tekad yang kuat, maka tidak akan mudah terpengaruh. Sahabat, yang ketiga adalah percaya diri. Tanamkan kepercayaan bahwa diri sendiri bisa melakukan banyak hal. Ketegasan akan terwujud jika kita percaya pada diri sendiri. Hal yang mendasar untuk percaya bahwa kita mampu bersikap adalah kepercayaan terhadap diri sendiri. Tanpa adanya rasa percaya diri sendiri, mustahil kita mampu mencapai tujuan yang besar dalam hidup kita. Yang keempat sahabat adalah berikan reward atau hadiah pada diri sendiri. Kita berhak memberikan pujian pada diri kita sendiri. Pujian ini semata hanya untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian kinerja kita atau keberhasilan kerja kita. Ini adalah reward atau hadiah buat diri sendiri. Bersikap tegas pada diri sendiri bukan berarti kita tidak bisa mengapresiasi apa yang sudah berhasil dicapai. Justru saat satu tujuan berhasil dicapai dengan pemberian reward pada diri sendiri akan menjadi motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan berikutnya. Oleh sebab itu sahabat, jangan segan-segan memberi hadiah pada diri sendiri. Yang kelima sahabat adalah bangkit lagi. Saat kegagalan melanda hidup sahabat, tegas kepada diri sendiri untuk bangkit, dan bangkit. Menjadi tegas pada diri sendiri juga akan bisa diwujudkan dengan semangat untuk bangkit, meski berkali-kali mengalami kegagalan. Sahabat, jangan mudah menyerah, karena menyerah adalah sikap yang pasif. Saatnya agresif, terutama dikala kegagalan kembali datang. Tegaslah pada diri sendiri untuk bangkit dengan cara kembali menentukan tujuan, konsisten, dan lakukan perjuangan. Sahabat, ketika seseorang telah mampu bersikap tegas, maka dia akan menjadi lebih baik dan dewasa dalam memecahkan suatu permasalahan. Mampu berkomunikasi dengan efektif dan memberikan masukan kepada orang lain. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, tidak takut akan kegagalan, hidupnya selalu optimis, sabar, bersikap jujur, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain, berpendirian yang kuat, tidak pelin-pelan, tidak egois,
dapat dipercaya, mudah bergaul, meskipun tegas selalu memikirkan banyak orang, dan yang utama adalah mampu menjadi pemimpin yang baik. Sahabat, demikian materi kita kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.